bulan Ramadan itu segala ibadah, segala bentuk ibadah apapun itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, bagaimana Lailatul Qadar seharusnya mempengaruhi kehidupan setelah Ramadan? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat Lailatul Qadar atau salat qiyamul lail dengan berharap iman dan wahtisaban, dan dia berserah diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti dia akan diampuni oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sahabat Semamio GKB, kembali lagi kita dalam acara podcast Osaka edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Adi Amar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, malam ini kita mau mengobrol tentang satu malam yang sering kita dengar setiap Ramadan, tapi mungkin belum benar-benar kita pahami. Nah, malam yang katanya lebih baik dari 1000 bulan, tapi sebenarnya apa sih maknanya? Nah, menurut Ustadz, apa sih pengertian dari malam Lailatul Qadar menurut Al-Quran dan hadis? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita perlu buka dulu ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, yang dimana pada waktu hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam podcast yang berkah ini, insyaallah. Baik, langsung saja. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih makna malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana pastinya ini kita banyak ya Mas Reza, di dalam Al-Quran. Contohnya surat yang seluruh kalangan umur pasti hafal, surat Al-Qadar, yang dimana di dalam sana itu disebutkan bahwa surat Al-Qadar ini menyebutkan Lailatul Qadar itu ya adalah bulan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang dimana di dalam malam Lailatul Qadar itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni oleh Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana orang-orang yang di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dia seharusnya beribadah semuanya, karena kan Lailatul Qadar tidak bisa kita ketahui kapan nih, apakah malam 21, 22, 23. Nah, di antara malam 21 sampai 29 itu pasti akan ada satu malam Lailatul Qadar, yang dimana jika kita secara 10 hari itu beribadah kepada Allah, contohnya mendirikan sholat tarawih, sholat qiyamul lail, maka itu pasti akan mendapatkan salah satu malam itu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang mendirikan salat Lailatul Qadar atau salat qiyamul lail dengan berharap iman dan wahtisaban, dan dia berserah diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti dia akan diampuni oleh Allah. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita sudah tahu definisinya apa itu malam Lailatul Qadar, nah kita perlu tahu nih, kenapa malam itu begitu istimewa. Nah, mengapa Lailatul Qadar disebut lebih baik dari 1000 bulan? Betul. Nah, di sini Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qadar tadi ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kenapa kok bisa khairum min alfi syahr? Nah, Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sana di malam itu ya, dia para malaikat itu turun dari langit ke bumi untuk apa? Merasakan momen penting ini di Lailatul Qadar ini. Jadi karena sudah
di dalam bulan Ramadan, yang di mana bulan Ramadan itu apa? Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Sudah di bulan Ramadan yang dimana turunnya Al-Quran, apalagi mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dimana lebih baik dari 1000 bulan. Pastinya malaikat turun, di mana orang-orang yang mendirikan ibadah pada malam itu, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, lalu ada satu peristiwa besar yang membuat malam ini semakin mulia. Nah, apa hubungan Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran? Ya, hubungan antara Al-Quran, turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar itu jelas disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya, yang tadi sudah kita sebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini disebutkan hudal linnas. Al-Quran itu turun kepada kita manusia, umat Nabi Muhammad SAW itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan juga sebagai penjelas minal huda wal furqan, dari yang mana? Dari petunjuk dan juga pembeda. Nah, di sini Al-Quran itu jelas bahwasannya ia itu memiliki keutamaan bagi orang-orang yang membacanya. Ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Apa hubungannya dengan malam Lailatul Qadar? Ketika orang-orang itu di bulan Ramadan saja ia membaca Al-Quran, ya, itu akan mendapatkan pahala. Gini, kita bedah nih ya. Ya. Al-Quran ketika di luar bulan Ramadan, dia ketika kita baca satu huruf dapat berapa pahala? Dapat Berapa? 7 Ayo. 7 apa 10? 10. 10 ya. Ya. Nah, satu huruf mendapatkan 10. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan itu segala ibadah, segala bentuk ibadah apapun itu dilipat gandakan pahalanya. Pasti bacaan Al-Quran kita lebih dilipat gandakan lagi. Nah, ketika kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran, ya, terus habis itu kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat qiyamul lail, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana kita berarti artinya beribadah sebanyak 1000 bulan. Sudah mendapatkan 1000 bulan, ya. Terus habis itu kita mendapatkan ganjaran membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berapa kali lipat pahala kita yang kita dapatkan nanti. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih sebenarnya malam itu terjadi di bulan Ramadan? Nah, di sini Rasulullah itu memberikan kabar bahwasannya malam Lailatul Qadar ini tidak bisa diprediksi, namun bisa dirasakan dengan beberapa tanda yang ulama itu memberitahukan kepada kita, ya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Faltamisuha fil ashril awakhiri wal tamisuha fi kulli witrin." Yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka carilah terutamanya itu di malam-malam ganjil. Makanya Mas Rizza pernah nggak ketika melaksanakan ibadah sholat qiyamul lail jam 2 malam? Nah, biasanya kan lebih banyak jamaahnya itu pada malam ganjil. Karena itu berharap orang-orang yang menghadiri sholat qiyamul lail itu berharap agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu. Tanda-tandanya ada banyak, Mas Rizza. Jadi tanda-tandanya itu ketika malam Lailatul Qadar itu kata ulama bahwasannya malam itu tidak dingin yang sangat-sangat dingin, tidak juga dia yang sangat panas. Jadi tengah-tengah, sejuk, tenang kita merasakannya di malam tersebut. Dan ketika matahari terbit, mataharinya itu kemerah-merahan. Ini ada sebuah hadis disebutkan seperti itu. Jadi barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti dia akan termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, kalau begitu berarti ada pelajaran di balik pencariannya ya Ustaz? Betul. Nah, apa hikmah mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan? Nah, hikmah kita ini mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, pertama pastinya ketika kita ini ada suatu ganjaran yang kita dapatkan, pasti kita akan lebih semangat untuk mengejarnya. Contoh, misal Mas Rizza mengikuti lomba, ya, kita berbicara MHQ misalkan. Iya. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya kalau Mas Rizza ini mendapatkan
juara 1 maka akan mendapatkan uang 20 juta misalkan. Nah, Mas Riza akan lebih semangat atau lebih malas? Lebih semangat lagi. Pasti lebih semangat kan? Iya. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya banyak sekali nih ganjarannya orang-orang yang mengejar malam Lailatul Qadar, dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan mendapatkan ampunan, dia akan mendapatkan malam yang 1000 bulan lebih baik daripada malam 1000 bulan itu. Nah, pastinya orang-orang yang mengejar ini dia akan lebih semangat dan ia akan mendapatkan pahala yang besar gitu. Nah, banyak orang juga nih penasaran tentang tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah? Ya, menurut hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ya. Nah, bahwasanya tanda-tanda di malam Lailatul Qadar itu banyak. Contohnya yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, ya, pada malam itu kita merasakan sejuk, tenang, ya. Ada sebuah hadis juga yang lain itu, namun ini hadisnya bisa ada yang mengatakan hadisnya dhaif, lemah dan lain-lain, bahwasanya bulan itu sangat terang di saat itu. Di malam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar terutama, itu dia bulannya lebih terang, lalu juga lebih sejuk, lebih tenang, wala hadidatan, lalu juga pokoknya tidak dingin tetapi juga tidak panas. Jadi kondisinya tengah-tengah. Nah, makanya Max Riza nanti ya dan juga sahabat podcast Osaka nanti ketika kalian di 10 hari terakhir bulan Ramadan maksimalkan karena ada beberapa kasus kata ulama itu tidak harus di malam ganjil, bisa juga di malam genap. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu merasakan kita maksimalkan di malam ganjil aja. Nah, ternyata nanti gimana kalau malam genap? Ya. Nah, kan gitu ya. Apa sih amalan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan pada malam Lailatul Qadar? Nah, oke. Nah, di sini amalan yang kata Rasulullah itu yang paling dianjurkan, yang disebutkan dalam hadis itu ada 2. Yang pertama, qama Lailatul Qadar, lalu yang kedua baca Al-Qur'an, iqra'ul Qur'an. Jika kita ini di malam Lailatul Qadar setelah sholat tarawih sampai subuh. Nah, biasanya kan kalau misal nih, ya ini karena anak SMA ya. Iya. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu libur apa enggak sekolahnya? Biasanya libur. Sudah libur kan, sudah masuk menjelang liburan ya. Iya. Nah, otomatis di sana itu sudah tidak ada waktunya masuk sekolah paginya. Nah, itu bisa dimaksimalkan untuk kita Lailatul Qadar. Qoma, sholat Lailatul Qadar, lalu yang kedua membaca Al-Qur'an. Ini yang paling dianjurkan karena sudah pahala Al-Qur'an itu dilipat gandakan, ya. Pahala membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sudah dilipat gandakan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Dan juga sholat Qiyamul Lail. Cari masjid-masjid. Nanti Masjid Al-Mizan ada enggak sholat Qiyamul Lail jam 2? Insyaallah ada. Ada ya? Iya. Nah, itu nanti bisa anak-anak SMA ya, Asmamio bisa silahkan maksimalkan ibadah membaca Al-Qur'an di Masjid Al-Mizan Asmamio. Oke. Nah, bagaimana peran niat kita dalam meraih keutamaan Lailatul Qadar? Bagaimana tadi? Bagaimana peran niat dalam meraih keutamaan Lailatul Qadar? Oke. Peran niat kita ini pasti harus ditata dari awal, Mas Riza. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pasti ini kita familiar hadisnya, innamal a'malu binniyat. Nah, ini kan sudah jelas bahwasannya sesungguhnya amal itu tergantung pada niat kita. Awal niat kita apa? Kita tata dulu dari sekarang. Nah, dari sekarang kita tata. Kita sebelum bulan Ramadan kemarin itu niat kita apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah kita ini ingin agar bisa lebih banyak istirahat? Kan karena ketika bulan Ramadan pasti kita lemes. Iya. Yang dimana pengen banyak tidur. Ya. Nah, nanti ketika 10 hari terakhir Ramadan udah akhir-akhir nih makin males berpuasa, makin males ibadah, atau justru malah kita ini mengencangkan ikat pinggang kita. Karena Rasulullah SAW itu ketika memasuki di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan tuh beliau bukan malah males, beliau bukan malah ketika bulan Ramadan terakhir itu malah kita malas untuk beribadah, malas untuk membaca Al-Quran, enggak. Beliau malah mengikat ikat pinggangnya untuk semakin semangat untuk membaca Al-Quran, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah,
ya, salah satunya sholat itu. Maka harus ditata niat kita dari sebelum bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan, hingga nanti menuju ke malam Lailatul Qadar. Ditata niat bahwasanya kita ini beribadah hanya untuk Allah, dan kita mencari malam Lailatul Qadar untuk agar diampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, Ya. bukan hanya tentang malamnya, tapi tentang dampaknya. Nah, bagaimana Lailatul Qadar seharusnya mempengaruhi kehidupan setelah Ramadan? Nah, ini paling penting nih. Ketika kita ini di bulan Ramadan dan apalagi terkhusus malam Lailatul Qadar, jika kita ini ya secara yang tidak kita bisa rasakan ya, Allah yang mengetahui bahwasanya dampak yang kita rasakan ketika kita ini maksimal ibadah Ramadan 10 hari terakhir, lalu kita yakin bahwasanya salah satunya pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan syarat kita maksimal 10 harinya, jangan sampai ganjilnya aja, genapnya aja, jangan gitu. Maksimalkan semuanya, pasti Allah akan ampuni. Kita harus yakin. Karena kata Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsinya itu, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Jika kita ini berprasangka kepada Allah itu bahwa Allah pasti akan mengampuni aku kok. Allah pasti akan menemui aku bulan malam Lailatul Qadar kemarin. Karena aku kemarin selama 10 hari terakhir Ramadan, aku maksimalkan ibadah. Pasti Engkau ya Allah akan mempertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar kemarin. Kita yakin kepada Allah, pasti dapat. Nah, dampaknya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Itu yang kita tidak bisa rasakan. Kalau yang bisa kita rasakan adalah kita berharap pada Allah, kita lebih semangat lagi untuk ibadah. Nah, biasanya kan penyakit kita sebagai manusia itu ketika Ramadan usai, kita kembali lagi kepada masa zaman jahiliyah kita. Sebelum Ramadan kita malas-malesan. Ramadan semangat, habis Ramadan kembali lagi malas-malesan. Nah, makanya kita syaratnya yang tadi sudah saya ulang-ulang, yakni kita harus maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Agar bisa kita terbentuk habit yang terulang-ulang itu, sehingga habis Ramadan kita tidak melepas ibadah itu semua, masih ada yang melekat di diri kita. Oh, hikmah bahwasanya saya kemarin itu maksimal ya di ibadah malam Lailatul Qadar kemarin. Ini ternyata hikmahnya, saya lebih semangat lagi, tidak kayak dulu yang lebih malas begitu. Nah, pastikan di akhir-akhir Ramadannya biasanya ada beberapa orang yang diberi cobaan oleh Allah berupa sakit. Ya. Nah, bagaimana posisi orang yang sakit, lelah atau tidak mampu menjalankan ibadah malam secara penuh? Nah, ini pasti semuanya ada rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan dari Allah. Bahwasanya orang saja ketika dia itu kita ambil analogi yang lain ya. Misalkan orang dia selalu sholat jamaah selama 5 waktu. Lalu suatu hari dia Allah berikan ujian, dia berupa sakit. Maka pahala orang itu, karena dia sudah terbiasa jamaah, orang itu walaupun ia tidak bisa melaksanakan ibadah sholat jamaah, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Nah, sebagaimana orang-orang jika dia dari malam pertama sampai 20 itu dia maksimal puasanya, maksimal sholat tarawihnya, sholat qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya. Oh, ternyata ketika 10 hari terakhir Ramadan ia ditimpa oleh Allah suatu ujian, sakit, lelah. Pokoknya suatu rukhsah yang dia tidak bisa melaksanakan maksimal. Maka insya Allah pasti tetap Allah akan memberikan pahala Lailatul Qadar. Itu pasti. Asalkan apa? 20 hari awalnya ya semangat. Nah, jangan sampai kita nanti ya udahlah 20 hari awalnya enggak usah semangat, nanti 10 hari terakhir kan saya udah niat. Yang penting saya udah niat untuk maksimal. Nanti kalau saya sakit ya udah, enggak bisa kayak gitu. Jadi harus dengan syarat kita ini istiqomah dulu sebelumnya. Gitu. Mungkin pertanyaan yang terpenting ya, bukan kapan Lailatul Qadar datang, tapi apa yang berubah setelah ia berlalu. Nah, apakah malam ini hanya kita kejar setahun sekali atau menjadi titik balik cara kita hidup sepanjang tahun? Oke. Kalau ini pastinya, kalau menurut saya ini termasuk titik balik, bahwasannya gini, bukan saja kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya berefek pada saat ini aja. Nggak berefek sampai selama setahun ke depan gitu. Pasti akan berefek selama setahun ke depan. Sesuai dengan kita bagaimana kita ini menyambut bulan Ramadan
Dan ketika sudah di dalam bulan Ramadan, bagaimana kita ini menyambut malam Lailatul Qadar ini? Persiapan kita ini kayak gimana? Apakah kita maksimal? Apakah kita setengah-setengah? Semua itu tergantung. Kalau kita maksimal, maka pasti akan bersambung sampai akhir nanti Ramadan, akhir tahun sampai ketemu lagi Ramadan depan. Tapi kalau misal kita setengah-setengah, ya nanti paling cuma sampai 6 bulan efeknya. Apalagi kita tidak maksimal. Nah, ini biasanya kalau masih anak remaja kayak saya juga, saya masih remaja. Sampean Mas Rizza juga masih remaja. Ini biasanya kita penyakitnya adalah kita kalau melaksanakan ibadah itu angin-anginan. Kadang males, kadang semangat. Lihat temennya semangat, ikut semangat. Lihat temennya kok malas, ikut malas. Nah, ini jangan sampai ikut-ikutan yang buruknya. Kita ikutin yang baiknya agar kita bisa maksimal, agar itu bisa bersambung sampai bulan Ramadan selanjutnya. Itu terbentuk kita pribadi yang lebih baru, lebih beriman kepada Allah, lebih maksimal ibadahnya begitu. Apakah ada tips agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan apa ada fun fact di balik malam Lailatul Qadar ini? Oke. Kalau tips ya. Tipsnya itu kalau menurut saya kita ini ketika masuki malam 21 Ramadan ya, itu jangan sampai kita melewati satu kali pun malam, karena bisa saja nanti Allah uji ya. Allah itu ketika misalkan kita mau dikasih berupa suatu ganjaran yang besar atau suatu kemenangan kepada kita, pasti kita akan diuji dulu. Nah, misalkan Allah ngasih malam Lailatul Qadar itu di malam 23. Nah, di malam 23 itu kita akan diuji oleh Allah. Kok kayak hari ini kok sangat ngantuk malam ini ya? Kita mau ngaji nih, karena kita merasa kayaknya malam ini kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar karena saya merasakan dingin. Teman kita bilang, "Iya, malam ini dingin. Malam ini sejuk rasanya, tenang rasanya. Kayaknya ini malam Lailatul Qadar." Tapi Allah akan uji kita. Akan uji kita lebih ngantuk daripada malam-malam lain. Kita diuji apakah kita ngikuti tidurnya atau kita akan tetap semangat untuk membaca Al-Qur'annya, tetap semangat untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, disinilah kita akan diuji. Maka kita akan harus lebih tahu. Tipsnya itu harus lebih tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Saya harus sadar bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai di malam 10 hari terakhir ini ada yang bolong ibadahnya. Misalkan kita malam ini, misal ini malam 21, kita baca Al-Qur'an. Besok malam 22 baca Quran. Malam 23 kok males? Ya sudah, laksanakan ibadah yang lain. Kan banyak. Ada sholat malam. Besoknya lagi baca Al-Qur'an. Pokoknya jangan sampai malam itu ada yang bolong. Walaupun genap. Gitu. Itu maksudnya. Nah, sobat podcast Osaka, setelah kita mendengar banyak sekali penjelasan dari Ustadz Ade Amar, pasti kita sudah memiliki banyak persiapan ya untuk menyambut Ramadan dan malam Lailatul Qadar ini. Untuk penghujung, mari semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dan mendapat pahala dan bisa masuk ke surganya Allah secara bersama-sama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.